Awalnya, gue pikir film-film animasi yang akan bersaing di tahun ini untuk merebut predikat film animasi terbaik tahun ini itu cuma Inside Out 2 dari Pixar, terus ada Transformers 1 juga yang waktu itu gue udah nilai bagus banget filmnya meskipun banyak kelemahannya, dan bahkan di luar prediksi BMKG yang justru menduduki takhta film animasi dengan rating tertinggi dari Ngelantur itu dari Animax, bos, Animax. Gue sama sekali nggak memprediksi ini, tapi ya harus saya katakan look back ya, yang belum nonton reviewnya itu memang bagus banget. Ratingnya 9 dari gue. Itu yang paling tinggi untuk sementara ini, bahkan mengalahkan Inside Out 2. Ya untungnya film Spider-Man Beyond the Spider-Verse kagak jadi join war di tahun ini ya. Kalau misalnya dia join war, wah udah lebih mampus-mampusan, lebih kacau balau lagi nih pertarungan antar film animasi terbaiknya. Tapi pahlawan gua, DreamWorks, sepertinya akan nge-take over Look Back sebagai film animasi terbaik di tahun ini. Film apakah itu? Kita rehat sejenak. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Bloon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Well, The Wild Robot. Jujur, ini film sebagus itu, semasterpiece itu. This is too beautiful, man. Gua nggak lebay ya, lagi-lagi. Memang gua biasa kalau bikin konten suka pakai majas hiperbola, tapi kali ini serius, lu harus percaya sama gua. Jujur, pada awalnya sebagai fans DreamWorks, lu tau lah, gue sering bahas, bahkan gue juga pernah bikin top 5 film DreamWorks terbaik versi gue. Dan ya, gue nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap film ini. Gue punya ekspektasi kalau film ini jadi bagus tentunya. Tapi maksudnya gini loh, gue nggak percaya kalau misalnya film ini akan menjadi se-masterpiece itu, bisa mengalahkan film-film DreamWorks terbaik di zaman dulu. Ya sekilas ketika gue ngeliat dari posternya atau dari trailer, waktu itu kan di live, kalau misalnya kalian nggak tahu, live kan selalu ada tuh obrolan tongkrongan di hari Sabtu malam. Dan gue selalu buka media share, waktu itu ada yang kirimin trailernya The Wild Robot gitu. Dan gue lihat sekilas lah, ya oke gitu, konsepnya menarik, gue cukup suka. Dari pendekatan visual kayaknya bakal mirip sama Puss in Boots The Last Wish ya, yang emang sukses juga. Apalagi ketika gue ngeliat dari sutradaranya aja, Chris Sanders ya. Siapa yang nggak tahu legend animator yang satu ini? Kalau kalian nggak tahu, dia udah pernah bikin film Lilo and Stitch, bahkan How to Train Your Dragon yang udah lebih terkenal lagi. Bahkan dia juga writersnya film Mulan, yang menurut gue salah satu film Disney terbaik sepanjang masa. Bahkan dia juga ikut dalam development cerita film Lion King, Beauty and the Beast, Aladdin. Film-film yang berasal dari era keemasannya Disney. Dan orang yang sama ngebuat film The Wild Robot yang ya di satu sisi gue sangat-sangat tertarik karena ini bukanlah sebuah IP yang udah lama terus di milking lagi, dibikin sequel, spin-off, prequel, dan ya lu tau lah di tahun 2024 isinya kayak begituan semua. Tapi ada yang baru, meskipun diadaptasi dari buku ya, tapi at least ini IP yang baru ketika dibuat jadi film animasi. Jadi secara ekspektasi gue expect film bagus, tapi nggak se-masterpiece itu gitu. Karena pada awalnya tuh gue mikir kayak gini. Lu bayangin, kalau misalnya film manusia dengan hewan, udah banyak dong filmnya, ya kan? Manusia dengan robot, udah banyak juga. Robot dengan robot, banyak. Hewan dengan hewan, banyak. Manusia dengan manusia, apalagi? Semua juga tentang seperti itu. Tapi kalau misalnya sebuah film yang fokus utamanya bercerita mengenai sebuah robot dengan seekor hewan, coba kalian pikir-pikir lagi. Ada nggak film yang kayak begitu? Ya seinget gue, kayaknya nggak ada deh yang benar-benar fokusnya di antara robot dengan hewan. Kayaknya ini baru yang pertama gitu. Dan apakah kalau misalnya kalian pikirin lagi, manusia dengan kemampuan otak yang begitu luar biasa selalu bisa nge-produce ide-ide fresh. Emang nggak ada satupun manusia di dunia ini yang berpikir untuk ngebuat film dengan tema robot dengan hewan? Apakah mungkin? Menurut gua enggak sih. Pasti ada orang yang udah mikir film yang kayak beginian. Tapi yang jadi masalah ya potensi ceritanya. Lu mau bawa ke mana lagi eksplorasinya? Kalau misalnya ngomongin robot sama hewan, emang potensi emosinya ada? Kan itu yang jadi masalah. Sama kayak misalnya dulu sebelum ada film Finding Nemo, kita mana kebayang gitu, ikan dibikin jadi film animasi, ngapain? Kalau anjing normal gitu, singa Lion King oke.
Nemo anjing, ikan badut, ikan ada emosinya emang kan itu yang jadi masalah gitu. Tapi ketika ada seseorang yang berani bikin film yang seperti ini, ya udah pasti ekspektasi gue yang gak yang sampai gimana banget ya. Gue pikir bakal jadi yang keren-kerenan secara visual aja ya. Oke, animasinya bagus tapi eksplorasi emosinya akan seperti apa gitu. Orang filmnya juga cuman menceritakan sebuah robot nih yang namanya Ross. Robot ini adalah robot pengerja tugas lah, tapi dia gagal kirim. Harusnya dia ke kehidupan manusia, tapi dia malah terdampar di sebuah pulau bersama para hewan-hewan di situ dan dia harus beradaptasi dengan hewan-hewan yang ada di situ. Udah sesimpel itu ceritanya. Makanya pas gue diundang premier untuk nonton film ini kemarin, itu kan di awal-awal sebelum nonton tuh dikasih tisu. Gue kira ya udah merchandise biasa. Tapi ketika film udah memulai, MC-nya ngomong, "Nih, kalian udah dapat tisu kan? Nah, siap-siap siapa tahu kalian butuh tisunya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi lewat film ini." Dan gue berpikir nggak mungkin gitu. Nggak mungkin film ini akan membuat gue menangis. Gue sama sekali nggak ada bayangan robot hewan. Terus gue yang seorang manusia akan menangis hanya melihat robot dengan hewan. Kayak impossible. Impossible. Tapi yang terjadi adalah gue nggak tahu ya, apakah kemarin pas gue lagi di premier itu bioskopnya disabotase gitu, AC bioskopnya dimasukin serbuk bawang putih kan, gue juga nggak tahu tuh. Yang terjadi adalah ketika gue nonton film ini di bagian pertengahan ya, itu air mata kayak pengen keluar terus. Ini gue kagak bohong ya, gue bener-bener denial terus pas di pertengahan film, dan ketika air mata gue bener-bener membludak tuh udah ketampung terus dan pengen keluar air mata gue, tapi gue sama sekali kayak dalam hati gue, ini ilusi ya, gue cuma dimanipulasi doang. Ini nggak mungkin film seperti ini membuat gue nangis. Nggak. Kalau misalnya How to Make Grandma atau apapun itulah judulnya kemarin yang udah gue review lah ya, itu oke, bikin gue nangis, make sense. Atau misalnya Home Sweet Loan masih make sense gitu. Robot sama hewan, Pak. For what is a man? What has he got? Tapi lagi-lagi pegang omongan gue, film ini akan menang Oscar. Ini prediksi gue bisa aja salah, tapi kalian bisa pegang omongan gue dan buktikan nanti di tahun depan ketika ada acara Oscar apakah film ini berhasil dapetin Best Animated Feature gitu. Karena buat gue gini, film ini lebih dari sekedar visual yang indah. Ada sebuah topik humanisme yang kita bisa perbincangkan setelah menonton film ini. Menurut gue ini film yang ranah diskusinya udah ke ranah filosofis, bahkan teologis ya. Gua nggak tahu kalian yang udah nonton film ini apakah merasakan hal yang sama gue. Cuma gini, mungkin karena memang gua itu seorang reform, gua itu kan Kristen reform ya, dan gua dari kecil dididik, digembleng, dibesarkan dengan ajaran doktrin kekristenan yang cukup mendalam di gereja gua. Jadi ketika gue menonton film ini, entah kenapa ini nge-trigger gue untuk memperbincangkan film ini lewat ranah yang teologis. Jadi gini, dari dulu tuh gue selalu punya satu temen yang agnostik atau bahkan yang ateis. Itu pasti ada aja gitu. Dari ranah gue sebagai atlet wusu, teman-teman gue di sesama atlet wusu, atau misal dari kuliah DKV, teman-teman di kampus, itu pasti ada aja yang agnostik atau ateis. Dan mereka selalu punya satu pertanyaan yang sama, yaitu kalau misalnya Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, kenapa Tuhan itu membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Dan sayangnya ya, film The Wild Robot ini baru tayang saat ini, dan kayaknya pas gue upload reviewnya kayak belum tayang juga, maksudnya secara massal ya. Karena kalau misalnya film The Wild Robot ini udah tayang dari dulu, gue tinggal bilang sama teman agnostik atau ateis gue, ya tinggal nonton aja The Wild Robot gitu. Karena lu akan dapat jawabannya dari film The Wild Robot. Sebuah robot yang cuma punya satu tujuan, yaitu membantu manusia untuk melakukan sebuah tugas. Selalu ada task, dan kalau misalnya manusia minta apa, akan dilakukan sama robot tersebut. Ya namanya aja robot, itu bahasa aslinya kan robot itu artinya budak. Ya artinya dia cuma budak, dia nggak punya kehendak bebas untuk melakukan sebuah kesalahan. Ya robot bisa aja salah, tapi karena sistem gitu, error gitu, malfunction bisa. Tapi apakah dia punya kehendak untuk berbuat salah? Nggak. Dia selalu diprogram untuk melakukan hal yang benar. Itu namanya robot, budak. Tapi di film ini, satu robot yang terdampar di sebuah pulau menemukan sebuah telur angsa. Dan mendadak dia menemukan purpose yang baru, tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi
orang tua. Dan perlahan demi perlahan dia mulai bertransformasi, mulai bisa merasakan apa yang namanya cinta. Dia bisa mulai merasa ada tanggung jawab. Dan titik puncaknya adalah dia memberontak terhadap tujuan dia yang asli, yaitu untuk membantu manusia. Dia cuma dari awal punya program untuk melakukan tes. Misalnya kalau ada hewan pun yang minta tes sama dia, ya dia bakal kerjakan gitu. Itu di awal. Tapi ketika dia membesarkan telur angsa ini menjadi angsa yang dewasa, dan ketika tugasnya udah selesai dan dia harus kembali ke tempat asalnya, tapi tiba-tiba dia memberontak keluar. Harusnya robot nggak seperti itu. Dan itulah yang membedakan antara manusia dengan robot. Free will. Manusia punya free will. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa Tuhan membiarkan manusia berdosa? Karena manusia punya free will. Gampang aja kalau misalnya Tuhan mau bikin manusia perfecto Mamma Mia satu, gampang. Robot jadinya. Jadinya nggak bisa kayak si Ras ini yang tiba-tiba kok dia punya rasa cinta, kok dia bisa membesarkan anak, kok dia bisa keluar dari naturnya dia sebagai robot, dia bisa memberontak. Free will. Itu esensinya, dan itu adalah topik yang menurut gue begitu indah untuk kita perbincangkan. Ditambah lagi dengan unsur hewan yang gak semena-mena dihilangkan begitu aja. Jadi kayak karena ini dimanusiakan robotnya, hewannya juga dibikin lebih manusia. Jadi unsur animal kingdom itu dihilangkan gitu. Kayak rantai makanannya dihilangkan gitu. Jadi semuanya berteman, bersahabat layaknya manusia. Enggak juga. Dan yang gue suka dari film ini adalah hukum alam tuh tetap bekerja gitu. Rantai makanan tetap ada. Perilaku hewan tuh bener-bener diperhatikan dengan sangat mendalam. Contohnya ada satu scene ketika ada ibu tikus dengan 7 anaknya. Terus ada dialog ketika ibu tikus ini lagi jelasin, aduh capek nih, gue punya 7 anak. Dan ketika dia ngomongin 7 anak, tiba-tiba ada suara raungan dari predator. Terus ada suara anak yang teriak, ah! Dan kita tahu, wah anaknya dimakan. Terus dengan gampangnya si ibu tikus ini ngomong, oke, sekarang tinggal 6 anak gue. I do not have the programming. No one does. It needs to swim and fly. Itu di satu sisi menimbulkan efek yang sebenarnya cukup mengerikan kalau kita ngeliat dari perspektif manusia aja gitu. Tapi kalau kita ngeliat dari perspektif hewan, itu hal yang normal, lumrah, namanya hukum alam. Yang kuat yang menang, natural selection gitu. Itu kan normal dan itu diperhatikan dengan baik, dan itu justru menambah unsur humor dari film ini. Gua ngakak, dan gua inget banget ketika di scene itu semuanya ngakak, padahal itu kan mengerikan gitu. Ibu tikus kehilangan anaknya gitu. Meskipun ya pada akhirnya sebenarnya nggak mati juga sih. Jadi menurut gue memang ini film tuh cocok banget untuk ditonton semua umur, semua kalangan. Mau dari anak kecil bisa belajar mengenai kehidupan yang realistis, mengenai biologi gitu ya. Tapi di satu sisi bisa belajar mengenai humanity juga, mengenai filosofis yang secara sederhana, secara simple. Karena memang ini filmnya sebenarnya simple. Tapi buat orang dewasa pun banyak hal yang bisa kita bedah secara layer demi layer, yang ini nggak sesederhana itu filmnya. Ada perbincangan mengenai teologis yang benar-benar enak untuk kita diskusiin setelah nonton film ini. Jadi ini film yang luar biasa menurut gue. Dan ngomong-ngomong secara visual, nah ini ranah gue lagi-lagi karena gue anak DKV ya. Dan dulu tuh sebenarnya pas gue kuliah ada satu mata kuliah yang namanya itu Western Art. Dan gue mempelajari satu pelukis yang namanya itu Claude Monet, seorang pelukis Perancis yang bergaya impresionis. Jadi kalau kalian nggak tahu impresionis itu apa, ini adalah sebuah aliran seni yang titik beratnya tuh ditekankan lebih ke colornya, bukan formnya. Jadi beda kalau misalnya kalian compare sama Michelangelo, nah itu udah lebih terkenal lagi, harusnya kalian udah tahu karena ada di Kura-Kura Ninja juga. If it wasn't already obvious with that girl. Yang dimana Michelangelo ini kan aslinya itu adalah pemahat patung. Makanya dia selalu menekankan pada form, bentuknya. Makanya kalau dia ngelukis, misalnya lukisan Daud atau apapun itu pasti ototnya bener-bener kayak ditonjolkan sekali. Karena dia fokusnya di form. Tapi kalau misalnya Monet, itu dia fokusnya di warna. Sapuan kuas yang begitu berani, yang membentuk form dari warnanya. Dan itu diimplementasikan terhadap film ini. Dan gak cuma ini sih, kalau lu perhatiin dari film Puss in Boots The Last Wish, itu pun udah kerasa style tuh seperti inilah, yang kayak terinspirasi dari Monet, feeling-feeling gua ya. Karena sapuannya tuh berasa banget. Lu perhatiin aja dari foto ini tuh. Jadi ini nggak fokus di formnya gitu, nggak ada line artnya gitu, bener-bener dari warna aja, permainan lighting. Dan lu lihat dari pencahayaannya itu kan luar biasa gitu. Di mana titik shadow, di mana ada highlightnya, dan itu begitu indah. Ya seperti yang udah gue bilang, belakangan ini memang tren animasi kan udah mulai meninggalkan animasi 3 dimensi pakai CG kan. Udah bosen, udah basi lah gitu. Sekarang eranya udah main 2 dimensi. Sama kayak ini ya, ini meskipun ya tetap jatuhnya 3 dimensi sih. Cuma style yang kita lihat dari gambarnya tuh kayak lukisan, kayak 2 dimensi. Kalau perhatiin, ini lukisan. Ini
nggak bergerak nih gambar, ini lukisan gitu, 2 dimensi, tapi bisa digerakkan secara 3 dimensi dengan begitu smooth. Dan dari aspek sinematografi juga luar biasa. Ada dolly zoom, ada long take ketika semua hewan dipersatukan dalam satu shelter dan semuanya malah berantem karena ya udah antara karnivora, herbivora, omnivora itu disatuin semua, jadinya kacau itu. Dan itu shotnya detail banget tuh. Wah, itu keren banget. Gue bener-bener gak berhenti geleng-geleng pala selama gue nonton film ini. Dan teksturnya tuh dari robotnya, besi yang mulai karat seperti apa, bulu-bulu hewannya itu, oh my god. Lu kalau perhatiin secara detail, ih cakep banget itu. Dari awal film udah kelihatan sebenarnya sih. Apalagi percikan air laut. Waduh, air laut itu bener-bener keren banget. Apalagi yang di bagian Act 3 nanti bagian action yang lebih mind blowing lagi. Bahkan dari api pun pemilihan color paletnya, dia memilih lebih pakai warna magenta daripada warna api yang warna merah. Dia pakai magenta, itu cakep banget. Lightingnya nggak ada yang miss gitu. Bahkan kalau kita ngomongin dari segi voice actingnya pun menurut gua anjir. Awalnya tuh gue gak bisa identifikasi ini suara siapa, ini suara siapa. Gak ada yang kedeteksi gitu. Lupita Nyong'o, lu bayangin. Ini robot utama sih, Rose ini diperankan sama Lupita Nyong'o. Keren banget. Bener-bener gak kerasa kayak Lupita Nyong'o yang kita lihat di live action ketika dia main film-film yang lain. Dan lu bisa lihat transformasi dia dari yang awalnya robot sekali, dari nadanya, pronunciation-nya, dari intonasi cara ngomongnya, sampai nanti lu compare sama di bagian akhir, itu lebih human banget, beda banget. Cara dia ngomong, cara tingkah laku, cara jalan, itu detail banget. Detail kecil itu yang menambah filmnya jadi lebih kaya lagi. Bahkan di film ini juga ada Pedro Pascal yang lagi-lagi gue gak ngerasa itu kayak Pedro Pascal. Kalau misal kita perhatiin banget baru, oh iya Pedro Pascal sih ya. Tapi beda juga gitu loh. Apalagi Mark Hamill yang bikin gue kaget. Lu tau lah Mark Hamill udah sekeren apa kalau jadi dubber. Dia juga pernah jadi dubbernya di film The Boy and the Heron, Ghibli dia pernah. Dan yang terkenal dia jadi Joker kan. Tapi ya di sini jadi beruang beda banget sama Mark Hamill yang gue tahu gitu. Jadi semuanya keren banget kalau ngomongin voice acting. Dan dari segi musik pun menurut gue indah. Ini salah satu aspek yang bisa nge-trigger air mata gue bisa keluar. Meskipun ya mungkin kalau misalnya kita ngomongin kelemahan, leitmotifnya sih gue kurang menemukan. Nggak ada theme song yang se-ikonik misalnya kayak Test Drive-nya How to Train Your Dragon gitu. John Powell itu kan, man, itu terlalu gila sih. Atau misalnya Hero Kung Fu Panda ya, yang dibuat sama Hans Zimmer, itu juga keren banget kan. Nah, gue ngerasa memang di film ini nggak fokus ke theme song yang ikonik spesifik gitu, enggak sih. Dimana di sini komposer kan Chris Bowers ya. Ya, gue ngerasa dia keren banget sebagai komposer. Scoringnya tuh cakep banget, indah gitu ya. Tapi memang nggak se-ikonik itu kalau kita compare sama film-film legend lainnya. Itu aja sebenarnya. Dan ya paling punchline di bagian akhir, gue ngerasa bisa lebih dibikin emosional lagi, bisa dibikin lebih sedih lagi. Yang dimana gue ngerasa banget kalau scene yang di bagian akhir itu pengen dibuat sedih, cuma gue ngerasa sedih bukan di bagian situ justru gitu. Di bagian act keduanya lebih sedih malah dibanding bagian ketiganya. Itu aja sih ya. Tapi selebihnya ini hampir perfect, sempurna menurut gue. Ini film cakep banget. Gue harus kasih final score 9,2/10 alias top Marco Top. Akhirnya kita mendapatkan top Marco Top lagi di tahun 2024. Sisanya kita debatin di kolom komentar. Jangan lupa yang belum join grup Telegram, join, kita bisa diskusin seputar film ini di grup Telegram. Linknya udah gue taruh di bawah. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.